Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 dengan nama kelompok yaitu Ibnu Fajar dan saya sendiri. Lalu yang kedua ada Muhammad Hambudi dan yang ketiga ada Farabi Albiruni Syadida. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas kami yaitu game ular atau snack game, di mana program GUI atau Graphic User Interface adalah game ini merupakan tinker untuk membuat antarmuka grafis. Dengan mempelajari cara membuat game ini, kamu belajar menggunakan bagaimana membuat tampilan visual menggunakan kode. Ini adalah keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi desktop dengan antarmuka grafis. Fitur utama ini yaitu satu, ular yang bergerak dan tumbuh setiap kali makan atau setiap kali dia memakan makanannya. Lalu yang kedua ada makanan biasa yang meningkatkan skor dan membuat ular itu menjadi tumbuh panjang. Lalu yang ketiga ada makanan besar yang memberikan lebih banyak skor tetapi hilang setelah 7 detik. Yang keempat ada bom yang menyebabkan permainan berakhir jika terkena oleh ular atau ular ini memakan bom tersebut. Yang kelima ada skor. Skor ini yang diperbarui dan tampilan yang di atas layar. Musik yang diputar di latar belakang menggunakan play game. Lalu yang ketujuh ada restart game jika pemain kalah atau game over. Jadi saat ular menabrak dinding atau menabrak tubuhnya sendiri ataupun dia memakan bom, jadi dia akan kalah atau dia akan game over gitu. Jadi kita bisa restart game, mulai dari awal lagi. Oke. Selanjutnya ada info pustaka. Tinker digunakan untuk membuat antarmuka grafis atau GUI permainan seperti tampilan kanvas, skor, dan tombol. Random digunakan untuk menghasilkan nilai acak seperti posisi makanan dan bom. Play game digunakan untuk memutar musik latar belakang. Oke, selanjutnya ada inisialisasi game. Snack game adalah kelas utama yang mengelola permainan ular. Master adalah objek tinker untuk jendela utama aplikasi. Self marker title atau snack game memberi judul pada jendela aplikasi. Lalu selanjutnya ada inisialisasi play-game untuk musik. Jadi menggunakan play-game mixer untuk membuat musik latar belakang dalam permainan. Jadi dia terdapat musiknya, muncul musik saat mulai gitu ya kan. Lalu ada musik diputar secara berulang dengan play -1 dengan kode -1. Lalu ada kanvas dan tampilan skor. Kanvas adalah area gambar tempat ular, makanan, dan objek lainnya digambar. Skor label adalah label untuk menampilkan skor yang terus diperbarui selama permainan. Lalu selanjutnya ada tombol start. Tombol start game yang digunakan untuk memulai permainan. Saat tombol diklik, fungsi start game akan dipanggil. Jadi ketika kita mulai klik start game, dia akan mulai permainannya. Jadi dia akan jalan gamenya gitu. Ada inisialisasi variable game, dimana ada self snack dir atau menyimpan arah ular, misalnya right, left, up, down. Jadi kita bisa menggerakkan ular dengan itu tombol panah gitu. Self snack itu daftar yang menyimpan posisi setiap segmen tubuh ular. Lalu self food atau self big food dan self bomb, jadi objek makanan dan bom yang ada di layar. Self game over menandakan apakah permainan sudah berakhir atau belum. Self score yaitu skor permainan. Self speed kecepatan ular yang diatur dalam milidetik. Semakin cepat nilainya, semakin kecil nilainya, semakin cepat ular bergerak. Oke, selanjutnya ada fungsi untuk mengubah arah ular. Fungsi bird key digunakan untuk menghubungkan tombol panah pada keyboard dengan fungsi change direction yang mengubah arah ular. Selanjutnya ada fungsi untuk mengubah arah ular. Fungsi ini memastikan ular hanya dapat berbelok ke arah yang berbeda jika tidak berlawanan dengan arah saat ini. Misalnya jika ular bergerak ke kanan, ia tidak bisa langsung belok ke kiri. Oke, selanjutnya membuat makanan dan objek lainnya. Fungsi create food membuat makanan dengan posisi acak di layar
Makanan digambar sebagai lingkaran kecil berwarna kuning. Fungsi serupa juga ada untuk membuat makanan besar dan bom atau create big food, create bomb. Selanjutnya ada logika pembaruan ular. Fungsi update snack yaitu memperbaharui posisi ular berdasarkan arah yang dipilih. Jika ular menabrak dinding atau dirinya sendiri, permainan berakhir atau game over menjadi true. Setelah game over, tampilan akan menunjukkan skor akhir dan memberi petunjuk untuk merestart game atau permainan dengan menekan tombol R. Oke, selanjutnya ada memperbaharui tampilan skor. Fungsi ini memperbaharui text label untuk menampilkan skor terbaru. Oke, selanjutnya, memulai permainan. Fungsi start game digunakan untuk memulai permainan ketika tombol start game ditekan. Tombol start akan disembunyikan setelah permainan dimulai, dan permainan dimulai dengan ular dan makanan pertama. Pada fungsi restart game. Fungsi restart game digunakan untuk mereset semua elemen permainan setelah game over dan menampilkan tombol start lagi untuk memulai game atau memulai ulang permainan. Selanjutnya, menjalankan aplikasi. Membuat jendela utama atau root menggunakan Tinker. Lalu membuat objek permainan menggunakan kode game dan menjalankan aplikasi dan root main loop. Oke, next ada kesimpulan, dimana kesimpulan ini game ular ini tidak hanya menghibur tetapi juga merupakan alat pembelajaran yang luar biasa. Dari sisi pengembangan game, kamu belajar banyak tentang pemrograman grafis, logika permainan, serta penerapan matematika dan komputer. Dari sisi gameplay, kamu bisa melatih keterampilan koordinasi, pengambilan keputusan cepat, dan kemampuan manajemen waktu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.